Tepat di hari Lebaran saat keluarga besar kumpul, mertua menghina aku dan mengusir anakku, dengan mengumpat anak pembantu miskin, dan suamiku bungkam melihat penghinaan itu. Mereka lupa semua kemewahan itu milik wanita miskin ini. Kubalas dan kubuat mereka menyesal seumur hidup. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Raisya. Bagi dunia, aku hanyalah seorang istri penurut yang berasal dari keluarga bersahaja di pinggiran kota. Sehari-hari aku mengurus rumah tangga, menjemput putri kecilku dari sekolah, dan memastikan kemeja suamiku, Aris, tersetrika sempurna tanpa celah sedikit pun. Tidak ada yang tahu bahwa di balik daster katun atau gamis sederhana yang sering aku kenakan, aku memegang kendali atas rantai bisnis yang menghidupi ribuan kepala keluarga. Aku sengaja memilih jalan sunyi ini, sebuah ujian yang aku ciptakan sendiri untuk melihat sejauh mana ketulusan orang-orang yang mengaku mencintaiku. Namun, pagi ini, di hari yang seharusnya suci, aku menyadari bahwa topeng kesederhanaanku telah mengundang taring yang sangat tajam dari orang-orang yang aku anggap keluarga. Gema takbir masih bersahutan di kejauhan, membawa pesan kemenangan bagi mereka yang berhasil menahan nafsu. Namun, di dalam ruang tamu luas kediaman keluarga Prasetyo, suasana kemenangan itu terasa menyesakkan bagiku. Aroma opor ayam dan kue-kue mahal menyeruak, tetapi bau kesombongan jauh lebih menyengat. Aku duduk di sudut sofa kulit berwarna krem, menggenggam erat tangan kecil putrinya, Humaira, yang baru berusia 5 tahun. Tangannya terasa dingin, mungkin dia bisa merasakan ketegangan yang merayap di udara, meski dia belum paham mengapa neneknya menatapnya dengan tatapan yang begitu menusuk. Ibu Ratna, mertuaku, berdiri di tengah ruangan dengan kebaya sutra berwarna emas yang berkilauan tertimpa cahaya lampu kristal. Wanita itu sedang memamerkan cincin berlian barunya kepada para kerabat yang datang berkunjung. Suara tawa mereka terdengar renyah, namun selalu terselip nada merendahkan setiap kali mata mereka melirik ke arahku. Aku hanya mengenakan gamis katun polos berwarna biru muda, pakaian yang menurutku sangat nyaman namun dianggap sebagai penghinaan bagi standar kemewahan keluarga itu. Di mata mereka, aku hanyalah keberuntungan yang tidak sengaja didapatkan Aris, seorang wanita kelas bawah yang berhasil masuk ke lingkaran emas mereka. Lihatlah, Jeng. Tahun ini Aris memberikan saya kado umrah pesawat kelas 1, ucap Ibu Ratna dengan nada suara yang sengaja ditinggikan agar seluruh ruangan mendengar. Anak itu memang sangat berbakti. Dia tahu betul bagaimana cara memuliakan orang tuanya setelah sukses menjadi manajer di perusahaan besar itu. Dia bahkan menjanjikan akan merenovasi seluruh taman belakang bulan depan. Memang tidak salah saya mendidiknya menjadi pria yang ambisius dan sukses. Aris yang duduk tidak jauh dari ibunya hanya tersenyum simpul, tampak bangga dengan pujian tersebut. Ia sesekali melirikku dengan tatapan yang sulit diartikan, seolah-olah ingin aku juga memberikan validasi atas kesuksesannya. Aku hanya membalas dengan senyum tipis, sebuah senyuman yang menyembunyikan rahasia besar tentang dari mana sebenarnya bonus besar yang diterima Aris setiap bulannya berasal. Aris tidak tahu bahwa kenaikan jabatannya yang pesat, bonus tahunan yang tidak masuk akal, hingga fasilitas mobil dinas mewah yang ia banggakan, semuanya adalah instruksi rahasia yang aku berikan kepada direksi melalui asisten pribadiku. Aku memberikan semua itu agar dia merasa percaya diri, tetapi sepertinya kepercayaan diri itu telah berubah menjadi keangkuhan yang melupakan pijakan awal. Humaira mulai merasa tidak nyaman dan bergerak gelisah di sampingku. Gadis kecil itu mengenakan gaun bunga-bunga sederhana yang aku jahit sendiri dengan penuh kasih sayang. Bagi aku, kesederhanaan adalah nilai yang ingin aku tanamkan pada anakku sejak dini, terlepas dari fakta bahwa nilai aset perusahaan induk yang aku kuasai mencapai angka triliun rupiah. Namun, di rumah ini, kesederhanaan adalah dosa yang tak termaafkan di hari yang fitri ini. Humaira menarik ujung gamisku, menatapku dengan mata bulatnya yang jernih. Aku lapar, bisik Humaira pelan. Suaranya hampir tenggelam di antara denting sendok dan tawa para sepupu Aris yang sedang asyik membahas liburan ke luar negeri. Aku mengusap kepala anakku dengan lembut, merapikan anak rambutnya yang sedikit berantakan. Sabar ya,
Sayang, sebentar lagi kita makan bersama setelah semua tamu selesai, jawabku dengan nada menenangkan. Aku tahu betul aturan tidak tertulis di rumah ini, bahwa keluarga inti dan tamu terhormat harus didahului, sementara aku dan Humaira seringkali dianggap sebagai barisan terakhir yang boleh menyentuh hidangan meja. Baru saja aku hendak berdiri untuk mengambilkan segelas air putih bagi anakku, suara Ibu Ratna kembali menghentikan langkahku. Kali ini, tatapan tajam sang mertua tertuju langsung pada gaun yang mengenakan Humaira. Senyum di wajah wanita tua itu mendadak hilang, digantikan oleh kerutan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Ia berjalan mendekat, seolah-olah sedang memeriksa barang cacat di sebuah toko barang antik. Semua percakapan di ruangan itu perlahan meredup, menyisakan keheningan yang mencekam. Astaga, Aris, apakah kamu tidak memberikan uang kepada istrimu untuk membeli baju lebaran? Tanya Ibu Ratna dengan nada dramatis yang sengaja dibuat-buat. Suaranya melengking tinggi, memantul di dinding-dinding ruang tamu yang megah. Lihat anakmu itu. Di hari sebesar ini, dia berpakaian seperti anak pembantu yang baru keluar dari dapur. Benar-benar memalukan keluarga besar Prasetyo yang semuanya hadir di sini. Kamu ini manajer, Aris, tapi penampilan anakmu bahkan lebih buruk dari cucu asisten rumah tangga sebelah. Ruangan yang tadinya bising mendadak senyap sepenuhnya. Semua mata kini tertuju pada Humaira yang mulai ketakutan dan bersembunyi di balik kakiku. Aku merasakan dadaku berdenyut kencang, bukan karena malu atau rendah diri, melainkan karena amarah yang mulai merayap naik melihat air mata mulai menggenang di pelupuk mata anakku. Hinaan terhadapku bisa aku telan dengan tenang selama bertahun-tahun, tetapi menghina seorang anak kecil yang tidak berdosa adalah garis batas yang seharusnya tidak ia lewati. Keheningan itu terasa sangat panjang, menunggu pembelaan dari satu-satunya pria yang seharusnya menjaga kehormatan kami di rumah itu. Aku menatap Aris, berharap ada secercah keberanian dalam matanya untuk sekadar berkata bahwa penampilan tidak menentukan nilai seseorang. Aku menunggu dia berdiri dan merangkul putri kecilnya yang sedang gemetar ketakutan. Namun, Aris tetap diam. Ia justru menundukkan kepala, menghindari kontak mata denganku maupun ibunya. Wajahnya memerah karena malu, tetapi malunya bukan karena perlakuan ibunya, melainkan karena dia merasa harga dirinya jatuh akibat penampilan kami yang sederhana di depan saudara-saudaranya. Ia seolah-olah setuju bahwa kami adalah noda di tengah kegemilangan keluarga Prasetyo. Pria yang aku dukung karirnya secara diam-diam itu ternyata lebih memilih menjaga muka di depan manusia daripada menjaga hati keluarganya sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menjaga suaraku agar tetap stabil dan tenang. Permainan ini sudah berlangsung terlalu lama, dan sepertinya kesabaranku baru saja mencapai titik nadir di hari kemenangan ini. Suasana di ruang tamu itu semakin mencekam saat Ibu Ratna melangkah maju, mendekati Humaira yang gemetar. Aroma parfum mahalnya yang menyengat seolah ingin mendominasi udara yang kami hirup. Ia berkacak pinggang, menatap gaun bunga-bunga putriku dengan tatapan merendahkan yang sangat tajam. Para kerabat yang lain mulai berbisik-bisik, menutupi mulut mereka dengan tangan yang dipenuhi perhiasan, seolah-olah kehadiran kami adalah sebuah noda di tengah hamparan permadani sutra mereka yang bersih. Aris, ibu benar-benar tidak habis pikir. Suara Ibu Ratna kembali membelah keheningan, kali ini lebih dingin dan menusuk. Tamu-tamu kita ini orang terpandang. Ada kolega bisnismu, ada keluarga besar yang datang jauh-jauh dari luar kota. Dan kamu membiarkan anakmu berpakaian seperti ini? Ini lebaran, bukan hari kerja bakti di lingkungan kumuh. Penampilan anak dan istrimu ini mencoreng nama besar Prasetyo. Aku melirik ke arah Aris, suamiku. Aku berharap ia setidaknya berdiri, menggandeng tangan Humaira, dan mengatakan bahwa baju tidak lebih penting daripada kehadiran kami. Namun, Aris justru menggeser duduknya, menjauh dari jangkauan pandanganku. Wajahnya mengeras, penuh dengan rasa malu yang salah sasaran. Bukannya membelaku, ia malah menatapku dengan sorot mata menyalahkan. Seolah-olah kesederhanaan yang kupilih adalah sebuah pengkhianatan besar terhadap karir cemerlang yang sedang ia rintis. Maaf, Bu. Suara Aris akhirnya terdengar, namun bukan untuk membelaku. Aris sudah kasih uang belanja lebih bulan ini. Aris tidak tahu kalau Raisya malah membelikan Humaira baju murahan seperti itu. Mungkin seleranya memang belum bisa naik kelas meskipun sudah jadi istri manajer. Jantungku serasa dihantam godam besar.
Kalimat itu keluar dari mulut pria yang selama 5 tahun ini aku layani dengan sepenuh hati. Pria yang tidak tahu bahwa rumah mewah yang saat ini ia tempati, yang cicilannya ia pamerkan kepada semua orang, sebenarnya sudah lunas kubayar melalui perusahaan cangkang atas namaku. Aris tidak sadar bahwa jabatan manajer yang ia banggakan itu adalah hasil dari memo rahasia yang kukirimkan kepada Dewan Direksi agar ia merasa berdaya. Dengar itu, Raisya? Ibu Ratna mencibir, bibirnya yang dipulas lipstik merah tua tampak menyeringai. Suamimu sudah bekerja keras mencari uang, tapi kamu malah mempermalukannya. Kamu itu berasal dari keluarga biasa, harusnya kamu tahu diri. Minimal berusahalah agar tidak terlihat terlalu miskin di depan saudara-saudaraku. Lihat sepupu-sepupu Aris, anak-anak mereka memakai baju perancang ternama. Sedangkan Humaira, dia tampak seperti anak pelayan yang tersesat di pesta majikan. Humaira mulai terisak pelan. Ia menyembunyikan wajahnya di lipatan gamisku, tangisnya tertahan karena rasa takut yang luar biasa pada neneknya. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang cepat melalui kain baju kami yang bersentuhan. Kemarahanku yang tadinya tersimpan rapi di balik ketenangan, kini mulai meluap hingga ke ujung saraf. Aku menarik napas panjang, berusaha menjaga nada suaraku tetap datar dan elegan. Aku tidak akan merendahkan diriku dengan teriakan histeris seperti wanita yang berdiri di depanku ini. Ibu, baju yang dipakai Humaira ini bersih dan sopan. Ucapku pelan namun tegas. Setiap kata kupastikan terdengar jelas oleh semua orang di ruangan itu. Kami merayakan hari kemenangan dengan hati yang bersih, bukan dengan pamer kemewahan yang mungkin saja berasal dari tangan orang lain. Apakah nilai seorang cucu bagi ibu hanya sebatas harga kain yang ia kenakan? Ibu Ratna terperangah. Matanya membelalak, tidak menyangka bahwa menantu yang selama ini ia injak-injak sebagai wanita pendiam berani membalas ucapannya. Ia merasa otoritasnya ditantang di depan keluarga besar. Suasana semakin panas ketika beberapa kerabat mulai ikut memprovokasi dengan gumaman setuju pada ucapan Ibu Ratna. Kurang ajar sekali bicaramu, teriak Ibu Ratna sambil menunjuk wajahku. Kamu menyinggung soal pamer kemewahan? Kamu sadar tidak? Siapa yang memberi makan kamu dan anakmu setiap hari? Itu uang Aris. Anakku. Tanpa Aris, kamu mungkin masih tinggal di rumah kontrakan sempit dan makan seadanya. Kamu harusnya bersyukur bisa masuk ke keluarga ini, bukannya malah menceramahi saya soal moral. Aku menatap Aris lagi, memberinya satu kesempatan terakhir untuk meluruskan keadaan. Namun, pria itu justru berdiri dan menghampiri ibunya. Ia memegang bahu Ibu Ratna, mencoba menenangkannya seolah-olah ibunya lah korban di sini. Sudah, Bu, jangan emosi. Nanti darah tinggi ibu naik, kata Aris dengan nada lembut yang tidak pernah ia gunakan padaku sejak tadi pagi. Kemudian, ia berbalik menatapku dengan kilatan amarah. Raisya, minta maaf sekarang. Kamu sudah keterlaluan bicara begitu pada ibu. Masuk ke kamar dan ganti baju Humaira sekarang juga kalau kamu masih mau ikut makan siang bersama kami. Jangan bikin aku malu lebih jauh lagi. Aku terdiam, menatap suamiku dengan tatapan kosong. Rasa hormatku padanya baru saja runtuh berkeping-keping, hancur bersama dengan janji suci yang pernah ia ucapkan di depan penghulu. Aku menyadari bahwa pengorbananku selama ini untuk menjaga egonya tetap tinggi sebagai kepala keluarga adalah sebuah kesalahan besar. Aku telah memelihara seekor serigala yang kini siap menerkamku, hanya demi mendapatkan pengakuan semu dari orang-orang di sekitarnya. Aku tidak akan meminta maaf untuk sesuatu yang benar, Aris. Jawabku dingin. Aku merapikan posisi Humaira dan mulai menggendongnya. Dan aku tidak akan mengganti baju anakku hanya karena ibu merasa malu. Jika kalian lebih menghargai pakaian daripada orang yang memakainya, mungkin tempat ini memang bukan untuk kami. Ibu Ratna tertawa sinis, sebuah tawa yang penuh dengan kebencian. Bagus. Kalau begitu silakan pergi. Pergi dari rumah ini sekarang juga. Saya tidak mau melihat wajah menantu tidak tahu diuntung seperti kamu di hari lebaran ini. Bawa anak pembantumu itu keluar dari sini. Kalimat, anak pembantu, kembali terucap. Kali ini lebih keras dan diikuti oleh tawa beberapa tamu yang merasa terhibur dengan drama keluarga ini. Aku melihat Aris hanya diam. Ia bahkan tidak mencegah saat ibunya menarik lenganku dengan kasar menuju pintu depan. Ia membiarkan istrinya diseret, membiarkan anaknya menangis histeris karena ketakutan. Aris,
Kamu diam saja? Tanyaku saat kami sudah sampai di ambang pintu besar yang megah itu. Aris memalingkan wajah. Kamu yang pilih jalan ini, Raisya. Jangan salahkan aku kalau ibu sudah kehilangan kesabaran. Pergilah dulu ke rumah orang tuamu. Tenangkan dirimu di sana sampai kamu sadar betapa beruntungnya kamu menjadi bagian dari keluarga ini. Pintu besar itu dibanting tepat di depan wajahku. Suara dentuman pintu kayu jati itu seolah menjadi penutup babak kehidupanku sebagai istri yang lemah. Aku berdiri di teras rumah yang luas, di bawah terik matahari siang yang mulai menyengat, sambil mendekap Humaira yang masih sesenggukan. Di dalam sana, sayup-sayup aku mendengar suara tawa mereka kembali pecah, seolah-olah pengusiranku adalah sebuah hiburan penutup yang manis setelah menyantap hidangan lebaran. Aku menurunkan Humaira perlahan, mengusap air matanya dengan ujung jariku. Jangan menangis lagi, sayang. Mulai detik ini, tidak akan ada satu orang pun yang berani menghinamu lagi. Mama janji. Aku merogoh saku gamisku, mengeluarkan sebuah ponsel lipat tipis yang selama ini selalu kumatikan agar tidak mengganggu peranku sebagai ibu rumah tangga biasa. Aku menyalakan perangkat itu, dan dalam hitungan detik, puluhan notifikasi masuk dari para petinggi perusahaan yang mencari keberadaanku. Aku mengabaikan semuanya dan langsung mendial satu nomor yang tersimpan dengan nama, layanan utama. Halo, ini Raisya, ucapku dengan suara yang kini berubah menjadi sangat dingin, berwibawa, dan penuh kuasa. Tidak ada lagi nada lembut seorang istri yang penurut. Aktifkan protokol pengosongan aset untuk sektor wilayah selatan. Cabut semua subsidi terselubung untuk keluarga Prasetyo. Sekarang juga, aku ingin mereka merasakan dinginnya lantai tanpa alas dalam waktu 24 jam. Aku menutup telepon, menatap rumah mewah di belakangku untuk terakhir kalinya dengan senyum tipis yang mematikan. Mereka pikir mereka baru saja mengusir seorang wanita sederhana, tanpa sadar bahwa mereka baru saja mengusir pemilik dari seluruh napas kehidupan mereka. Aku melangkah perlahan menuruni anak tangga pualam yang melingkar di depan teras, mengabaikan tatapan beberapa tetangga yang mulai berbisik di balik pagar rumah mereka. Humaira menggenggam erat jemariku, langkah kecilnya berusaha mengimbangi langkahku yang kini terasa jauh lebih mantap. Tidak ada lagi beban untuk berpura-pura menjadi menantu yang sempurna di mata orang-orang yang hanya memuja materi. Aku merasa seolah beban berat yang selama 5 tahun ini kupikul di bahu, baru saja luruh bersama debu jalanan yang menempel di sepatuku. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan gerbang tinggi kediaman Prasetyo, hanya dalam waktu 5 menit setelah panggilanku berakhir. Seorang pria berpakaian setelan jas hitam rapi keluar dari kursi kemudi, membungkuk sangat dalam saat aku mendekat. Ia adalah asisten pribadiku, sosok yang selama ini menjadi jembatan antara aku dan kerajaan bisnisku yang menggurita di seluruh penjuru negeri. Wajahnya tetap tenang, namun matanya menunjukkan kewaspadaan tinggi saat melihat sisa air mata di pipi Humaira. Selamat siang, Ibu Raisya. Mohon maaf atas keterlambatan saya, ucapnya dengan suara bariton yang penuh hormat. Ia membukakan pintu belakang mobil dengan gerakan yang sangat sopan, membuat beberapa tamu yang sedang memarkirkan mobil mereka di pinggir jalan tertegun melihat pemandangan tersebut. Tidak apa-apa, Hendra. Kita harus segera pergi dari sini, jawabku pendek. Aku mendudukkan Humaira di kursi belakang yang empuk, memastikan sabuk pengamannya terpasang dengan benar sebelum aku masuk ke sisi lainnya. Di dalam kabin mobil yang kedap suara dan sejuk, suasana dunia luar seolah menghilang. Aku mengambil tablet tipis yang disodorkan Hendra. Layar itu menyala, menampilkan grafik keuangan dan daftar aset yang selama ini dialokasikan untuk menyokong gaya hidup keluarga Prasetyo. Aku menelusuri daftar itu dengan ujung jari, merasakan sensasi kekuasaan yang selama ini kutekan demi menjaga perasaan Aris. Semua instruksi sudah dijalankan, Bu? Tanyaku tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Sudah, Bu Raisya. Tim legal kami sudah menyiapkan dokumen penghentian kontrak sewa rumah ini. Sesuai data, rumah yang ditempati keluarga Prasetyo sebenarnya tercatat sebagai rumah dinas di bawah yayasan milik holding perusahaan ibu. Karena Pak Aris telah melanggar kode etik internal terkait perilaku publik, kami memiliki dasar kuat untuk menarik fasilitas tersebut dalam waktu 24 jam. Jelas Hendra dengan nada profesional yang dingin. Aku mengangguk pelan. Aris selalu membanggakan rumah ini sebagai simbol kesuksesannya, tanpa pernah mau membaca detail kecil dalam kontrak kerjanya yang menyatakan bahwa rumah ini adalah milik perusahaan. Dia terlalu sibuk dengan egonya hingga lupa memeriksa siapa pemilik sebenarnya dari gedung pencakar langit tempatnya bekerja setiap hari. Bagaimana dengan rekening operasional Ibu Ratna? Tanyaku lagi,
teringat pada cincin berlian yang ia pamerkan tadi. Rekening tersebut telah dibekukan sementara untuk keperluan audit internal. Bu. Kami menemukan adanya aliran dana yang tidak wajar dari tunjangan operasional Pak Aris yang dialihkan secara sepihak ke rekening pribadi Ibu Ratna. Kami bisa memproses ini secara hukum jika Ibu menghendaki. Tambah Hendra. Aku terdiam sejenak, menatap keluar jendela ke arah rumah megah yang perlahan menjauh dari pandangan. Aku teringat bagaimana Ibu Ratna menyebut Humaira sebagai anak pembantu. Luka itu masih basah, namun aku tidak ingin hanya sekadar membalas dendam dengan amarah. Aku ingin mereka belajar tentang arti sesungguhnya dari kata menghargai. Jangan bawa ke ranah hukum dulu. Biarkan mereka merasakan ketidakpastian. Biarkan mereka menyadari bahwa semua kemewahan yang mereka injak saat ini hanyalah pinjaman yang bisa ditarik kapan saja. Kataku tenang. Oh iya, Hendra, tolong siapkan penginapan terbaik untukku dan Humaira. Aku ingin malam ini putriku tidur di tempat yang paling nyaman tanpa perlu mendengar hinaan dari siapapun. Mobil terus melaju membelah kemacetan kota di hari Lebaran. Aku menoleh ke arah Humaira yang kini sudah tertidur lelap di sampingku. Kelelahan setelah kejadian yang menguras emosinya. Wajahnya yang damai membuat tekadku semakin bulat. Aku sudah cukup lama bermain peran sebagai istri yang mengalah. Kini saatnya Raisya yang sebenarnya mengambil alih kendali. Ponselku yang satu lagi, ponsel lama yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Aris, tiba-tiba bergetar di dalam tas. Aku mengambilnya dan melihat nama Aris terpampang di layar. Dia menelepon berkali-kali, mungkin untuk memastikan apakah aku benar-benar pergi atau sekadar bersembunyi di taman belakang. Aku membiarkannya berdering hingga mati sendiri, lalu aku mengirimkan satu pesan singkat yang sangat padat. Jangan cari kami. Urus saja tamu-tamu terhormatmu dan jaga ibu tercintamu. Besok pagi, kamu akan menerima tamu yang jauh lebih penting daripada kerabatmu saat ini. Persiapkan dirimu, Aris. Setelah mengirim pesan itu, aku mematikan ponsel tersebut dan melemparkannya ke dalam laci dashboard mobil. Aku tidak butuh lagi suara-suara yang merendahkan mentalku. Fokusku sekarang adalah memberikan pelajaran paling berharga dalam hidup keluarga Prasetyo. Pelajaran bahwa uang bisa membeli rumah, tetapi tidak bisa membeli kehormatan, dan kesombongan adalah tiket paling cepat menuju kehancuran. Hendra melirikku dari kaca spion tengah. Kita langsung ke kantor pusat atau ke hotel? Bu. Ke hotel dulu. Aku ingin mengganti baju Humaira dengan pakaian yang lebih pantas untuk seorang putri raja. Jawabku dengan senyum tipis yang penuh arti. Dan besok pagi, siapkan rapat darurat dengan seluruh jajaran direksi. Aku ingin meninjau kembali posisi manajer pemasaran di divisi properti. Sepertinya kita butuh seseorang yang lebih berintegritas dan tidak mudah malu pada keluarganya sendiri. Aku menyandarkan punggung ke kursi kulit yang mewah, merasakan getaran mesin mobil yang halus. Di luar sana, orang-orang masih merayakan kemenangan, dan bagiku, kemenangan yang sesungguhnya baru saja dimulai saat aku berani melepaskan ikatan yang selama ini mencekik jati diriku. Esok hari, matahari akan terbit dengan cara yang berbeda bagi keluarga Prasetyo, dan aku akan memastikan mereka tidak akan pernah melupakan hari itu seumur hidup mereka. Hotel Grand Mulia berdiri angkuh di pusat kota, sebuah bangunan pencakar langit yang seluruh dinding luarnya dilapisi kaca gelap pemantul cahaya matahari. Saat mobil sedan hitamku berhenti tepat di lobi utama, 4 petugas penyambut tamu berseragam formal langsung sigap mendekat. Mereka tidak melihatku sebagai wanita dengan gamis katun biru yang kusut, melainkan sebagai tamu agung yang kedatangannya telah dinantikan oleh manajemen tertinggi hotel. Hendra turun lebih dulu, membukakan pintu untukku dengan sikap yang sangat protektif. Aku menggendong Humaira yang masih terlelap, kepalanya bersandar nyaman di bahuku. Manajer umum hotel, seorang pria parubaya berkebangsaan asing, membungkuk hormat saat aku melangkah masuk ke lobi yang lantainya terbuat dari marmer Italia kualitas terbaik. Selamat datang kembali, Ibu Raisya. Kamar Presidential Suite sudah siap sesuai permintaan Anda. Segala keperluan untuk putri Anda juga telah kami siapkan di dalam. Ucap sang manajer dengan suara rendah yang penuh takzim. Aku hanya mengangguk kecil, melewati barisan staf yang berdiri rapi memberikan penghormatan. Di dalam lift khusus yang menuju lantai paling atas, aku menatap bayangan diriku di cermin lift. Wajahku tampak lelah, namun mataku memancarkan kilatan yang belum pernah kulihat selama 5 tahun terakhir. Raisya yang lemah lembut dan penuh pengalah telah terkubur di teras rumah keluarga Prasetyo siang tadi. Yang tersisa kini adalah pemilik tahta yang siap menuntut kembali harga dirinya. Begitu pintu suite terbuka, kemewahan yang tenang menyambutku.
Ruangan itu luasnya hampir setara dengan seluruh lantai bawah rumah mertuaku. Di atas tempat tidur besar bertiang tinggi, sudah tersusun beberapa kotak besar dari butik ternama dunia. Aku merebahkan Humaira dengan hati-hati di atas spray sutra yang lembut. Ia menggeliat pelan, lalu kembali tertidur dengan napas yang teratur. Aku membuka salah satu kotak tersebut. Sebuah gaun pesta kecil berwarna putih tulang dengan detail renda buatan tangan yang sangat halus. Ini adalah pakaian yang seharusnya ia kenakan sejak tadi pagi jika aku tidak bersikeras memuji kerendahan hati keluarga Aris. Aku beralih ke kotak yang lebih besar, berisi setelan blazer dan celana kain berwarna zamrud yang memancarkan aura otoritas. Sambil menunggu malam tiba, aku duduk di meja kerja yang menghadap langsung ke arah pemandangan kota. Di bawah sana, kerlip lampu mulai menyala satu persatu, namun pikiranku tertuju pada sebuah dokumen digital yang baru saja dikirimkan Hendra ke tablet pribadiku. Itu adalah laporan pengeluaran kartu kredit tambahan yang kuizinkan Aris gunakan selama 3 tahun terakhir. Mataku menyipit saat melihat deretan angka yang fantastis. Hampir 80% dari limit yang kuberikan ternyata digunakan untuk keperluan Ibu Ratna. Mulai dari koleksi tas kulit buaya, perhiasan emas, hingga biaya perjalanan mewah ke luar negeri bersama teman-teman sosialitanya. Aris benar-benar memanjakan ibunya dengan uang yang secara teknis berasal dari jerih payah perusahaanku, sementara ia membiarkan istrinya dianggap sebagai beban finansial. Hendra, panggilku melalui interkom. Iya, Bu Raisya. Batalkan semua otorisasi kartu kredit tambahan atas nama Aris Prasetyo mulai pukul 8 malam ini. Pastikan sistem menolak transaksi apapun, bahkan untuk nominal terkecil sekalipun. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya ditolak oleh dunia yang selama ini dia banggakan. Instruksiku dengan nada datar. Baik, Bu. Bagaimana dengan tagihan yang sedang berjalan? Biarkan tetap menggantung. Aku ingin pihak bank yang langsung menghubunginya besok pagi. Dan satu lagi, pastikan kurir kita mengantarkan surat pengosongan rumah itu tepat pukul 7 pagi. Jangan terlambat 1 menit pun. Setelah memutus sambungan, aku berdiri dan berjalan menuju jendela besar. Di kejauhan, aku bisa membayangkan suasana di rumah keluarga Prasetyo saat ini. Mereka mungkin sedang tertawa di atas meja makan yang penuh makanan lezat, merayakan kemenangan mereka setelah berhasil mengusirku. Mereka pasti berpikir bahwa aku sedang menangis di rumah orang tuaku yang sederhana, meratapi nasib sebagai wanita buangan. Mereka tidak tahu bahwa malam ini adalah malam terakhir mereka merasakan empuknya kasur dan dinginnya pendingin ruangan. Aris, pria yang kucintai namun mengkhianatiku demi ego ibunya, akan segera menyadari bahwa jabatan manajer yang ia mempunyai hanyalah sebuah panggung sandiwara yang aku bangun untuknya. Tanpa naskah dariku, dia hanyalah aktor tanpa panggung, tanpa penonton, dan tanpa upah. Aku kembali ke sisi tempat tidur, mengusap pipi Humaira yang mulai merona karena suhu ruangan yang nyaman. Maafkan Mama, sayang, karena membiarkanmu dihina tadi. Tapi percayalah, besok pagi, seluruh dunia akan tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu bukan anak pembantu. Kamu adalah pewaris tunggal dari semua yang mereka impikan namun takkan pernah bisa mereka miliki. Malam semakin larut, dan kota di bawah sana tampak begitu tenang. Namun bagiku, ini adalah ketenangan sebelum badai besar melanda keluarga Prasetyo. Aku mematikan lampu utama, membiarkan ruangan hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang masuk melalui celah gorden. Aku memejamkan mata, bukan untuk beristirahat, melainkan untuk mengumpulkan kekuatan demi pertunjukan besar yang akan dimulai saat fajar menyingsing. Kemenangan yang suci tidak seharusnya dinodai oleh kesombongan, dan besok, aku akan mencuci bersih noda itu dengan cara yang paling elegan. Cahaya fajar menyelinap masuk melalui celah gorden Presidential Suite, menyapu permukaan lantai marmer yang dingin. Aku sudah bangun sejak pukul 5 pagi, duduk diam di sofa tunggal sambil menyesap kopi hitam tanpa gula. Di sampingku, Humaira masih terlelap dalam balutan selimut sutra, tampak begitu tenang seolah badai kemarin hanya sebuah mimpi buruk yang telah menguap. Aku menatap ponsel lamaku yang sengaja kunyalakan kembali hanya untuk melihat kehancuran yang mulai merayap. Ada 30 panggilan tak terjawab dari Aris. Pesan singkatnya mulai berubah nada, dari yang tadinya memerintah menjadi penuh kepanikan. Raisya, kenapa kartu kreditku ditolak saat aku ingin membayar tagihan restoran untuk keluarga besar semalam? Ini memalukan. Cepat hubungi bank dan bereskan ini. Pesan berikutnya yang masuk 1 jam lalu terasa lebih gentar. Raisya, ada apa ini? Kenapa akses mobil dinasku tiba-tiba dicabut oleh sistem keamanan kantor? Jawab aku.
Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai mataku. Aku meletakkan ponsel itu di atas meja dan berdiri untuk bersiap. Hari ini bukan lagi tentang istri yang terluka, tapi tentang seorang pemimpin yang mengambil kembali hak miliknya. Aku melangkah ke kamar mandi, membiarkan air hangat membasuh sisa-sisa kelembutan yang masih tertinggal di jiwaku. Aku merias wajahku dengan sapuan yang tegas, menggunakan lipstik berwarna merah gelap yang memberikan kesan otoritas yang tak terbantahkan. Setelan blazer berwarna zamrud yang telah disiapkan semalam melekat sempurna di tubuhku. Saat aku bercermin, aku tidak lagi melihat wanita yang bisa diusir dari rumah mertuanya. Aku melihat Raisya, pemilik tunggal Adiwangsa Holding, perusahaan yang selama ini menjadi payung pelindung bagi seluruh kenyamanan keluarga Prasetyo. Aku membangunkan Humaira dengan kecupan lembut di keningnya. Ayo bangun, Tuan Putri. Hari ini kita akan menunjukkan pada dunia siapa kita sebenarnya. Bisikku. Hendra sudah menunggu di ruang tamu suite dengan setumpuk dokumen di tangannya. Ia tampak segar dan sigap seperti biasanya. Semua sudah siap, Bu Raisya. Kurir kami sudah berada di depan kediaman Prasetyo. Sesuai instruksi, surat pengosongan akan diserahkan tepat saat mereka sedang sarapan. Selain itu, Dewan Direksi sudah berkumpul di kantor pusat untuk rapat darurat pukul 9 nanti. Bagus, Hendra. Pastikan tidak ada celah bagi mereka untuk berkelit. Bagaimana dengan rumah orang tuaku di kampung? Apakah mereka sudah aman? Tanyaku memastikan. Aku tidak ingin keluarga besarku yang sebenarnya ikut terseret dalam drama ini jika Aris mencoba mencari celah. Sudah, Bu. Kami telah mengirimkan tim keamanan untuk menjaga area rumah orang tua ibu secara diskret. Mereka tidak akan tahu apa yang terjadi di sini sampai semuanya selesai. Jawab Hendra penuh keyakinan. Kami berangkat menuju kantor pusat dengan pengawalan 2 mobil keamanan di belakang. Di dalam mobil, aku memakaikan Humaira gaun putih tulang yang sangat indah. Ia tampak seperti malaikat kecil, jauh dari sebutan, anak pembantu, yang dilontarkan Ibu Ratna kemarin. Humaira menatapku dengan mata bulatnya yang penuh rasa ingin tahu. Emma, kita mau kemana? Kok baju mama bagus sekali? Tanyanya sambil memegang ujung blazerku. Kita mau menjemput keadilan. Sayang, mulai hari ini, tidak akan ada lagi orang yang berani memarahi Humaira karena baju yang Humaira pakai. Jawabku sambil mengusap pipinya yang lembut. Mobil meluncur mulus melewati jalanan kota yang masih relatif sepi di hari kedua Lebaran. Namun, bagi keluarga Prasetyo, hari ini akan menjadi hari yang sangat bising. Aku membayangkan Ibu Ratna yang mungkin sedang menikmati teh paginya di teras, sebelum seorang pria berseragam resmi mengetuk gerbangnya untuk memberikan surat pengusiran. Aku membayangkan Aris yang mungkin sedang sibuk menelepon bagian keuangan kantor, mencoba mencari tahu mengapa semua fasilitasnya diputus secara mendadak. Mereka selama ini hidup dalam gelembung kebohongan yang aku tiupkan demi kebahagiaan rumah tanggaku. Aku memberikan Aris martabat, jabatan, dan harta agar dia merasa setara denganku. Namun, dia justru menggunakan semua itu untuk menginjakku dan merendahkan darah dagingnya sendiri. Kesalahan terbesar Aris bukanlah tidak mencintaiku, tapi dia lupa bahwa semua yang dia miliki saat ini adalah pemberian dari wanita yang dia biarkan diseret keluar dari rumahnya sendiri. Begitu mobil memasuki area gedung Adiwangsa Tower, seluruh staf keamanan di lobi langsung berdiri tegap dan memberikan hormat militer. Ini adalah pertama kalinya aku menampakkan diri secara resmi di kantor ini setelah hampir 3 tahun memimpin dari balik layar. Aku melangkah masuk dengan langkah yang bergema di lantai granit, menggandeng tangan Humaira dengan mantap. Selamat pagi, Ibu Raisya. Sapa resepsionis dengan suara bergetar karena terkejut sekaligus kagum. Aku tidak berhenti. Aku langsung menuju lift eksekutif yang hanya bisa diakses oleh pemegang kartu emas. Di dalam lift, aku melihat angka lantai terus bertambah menuju lantai 24. Lantai tertinggi di mana kekuasaanku berada. Aku bisa merasakan adrenalin yang memacu jantungku. Puncak konflik ini baru saja dimulai. Aku akan membiarkan mereka mencari-cari jawaban di tengah kepanikan, sebelum akhirnya aku sendiri yang akan memberikan jawaban terakhir di hadapan mereka. Hendra, hubungi manajer personalia. Katakan padanya untuk segera memanggil Aris Prasetyo ke kantor pusat sekarang juga dengan alasan audit mendadak. Pastikan dia datang dengan perasaan takut, karena itulah yang pantas dia rasakan. Perintahku saat pintu lift terbuka. Aku melangkah keluar menuju ruang kerjaku yang luas, di mana pemandangan seluruh kota terbentang di depanku. Aku duduk di kursi kebesaranku, menatap meja kayu jati yang mengkilap. Di atas meja itu, sudah ada foto Aris dalam map merah,
Map yang berisi surat pemecatannya secara tidak hormat. Permainan ini sudah mencapai titik di mana aku tidak lagi butuh kata-kata manis. Aku hanya butuh hasil akhir yang adil. Pukul 9 pagi tepat, suasana di lantai 24 gedung Adiwangsa Tower terasa sejuk namun mencekam. Aku duduk di balik meja kerja jati yang kokoh, menatap layar monitor yang menampilkan rekaman kamera pengawas di lobi utama. Di sana, Aris tampak turun dari taksi dengan langkah terburu-buru. Wajahnya kusut, kemeja batiknya tidak serapi biasanya, dan sorot matanya memancarkan kecemasan yang luar biasa. Ia berkali-kali menyeka keringat di dahi meskipun pendingin ruangan gedung ini bekerja sangat maksimal. Ibu Raisya, Pak Aris sudah tiba di resepsionis lantai ini. Dia terlihat sangat bingung karena akses kartu pengenalnya ditolak di semua lift kecuali lift eksekutif yang telah kita atur. Lapor Hendra melalui intercom. Biarkan dia masuk, Hendra. Tapi pastikan dia menunggu 5 menit di ruang tunggu luar. Aku ingin dia merasakan setiap detik ketidakpastian itu merayap di punggungnya. Jawabku dingin. Aku memutar kursi kerjaku, membelakangi pintu masuk dan menghadap jendela besar yang menyuguhkan pemandangan cakrawala kota. Di sampingku, Humaira sedang asyik mewarnai di meja kecil yang khusus disiapkan stafku. Ia mengenakan gaun putihnya dengan anggun, tampak seperti permata yang bersinar di tengah ruangan yang kaku ini. Dia tidak tahu bahwa ayahnya sedang berdiri beberapa meter di balik pintu kayu ek yang tebal itu, gemetar ketakutan karena dunianya sedang runtuh. Terdengar ketukan pintu yang ragu-ragu. Hendra membukanya dan mempersilakan Aris masuk. Aku tetap pada posisiku, membelakanginya. Aku bisa mendengar langkah kaki Aris yang terseret, suara napasnya yang berat, dan aroma parfum yang mulai bercampur dengan keringat dingin. Selamat pagi, Pak Direktur, atau siapapun pimpinan di sini. Suara Aris bergetar, penuh dengan nada merendah yang belum pernah kudengar sebelumnya. Saya Aris Prasetyo, manajer pemasaran divisi properti. Saya dipanggil untuk audit mendadak. Ada kesalahpahaman besar dengan fasilitas saya sejak tadi malam. Kartu kredit, mobil, bahkan rumah saya. Ada orang berseragam yang datang memberi surat pengosongan pagi ini. Tolong, ini pasti kesalahan sistem. Aku perlahan memutar kursiku. Saat mata kami bertemu, waktu seolah berhenti. Aku melihat pupil mata Aris melebar, rahangnya jatuh, dan wajahnya berubah pucat pasi seperti kertas yang terbakar. Ia mundur satu langkah, tangannya gemetar menunjuk ke arahku. Raisya, bisiknya nyaris tak terdengar. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu duduk di kursi itu? Dan Humaira, kenapa dia memakai baju itu? Aku melipat tanganku di atas meja, menatapnya dengan tatapan yang kosong namun menusuk. Duduk, Aris. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan sebagai atasan dan bawahan, bukan sebagai suami istri. Apa maksudmu, Raisya? Jangan bercanda. Ini kantor pusat Adiwangsa Holding. Kamu tidak mungkin. Aris terbata-bata, menoleh ke arah Hendra yang berdiri tegak di samping pintu dengan wajah tanpa ekspresi. Ibu Raisya adalah pemilik tunggal sekaligus komisaris utama Adiwangsa Holding, Pak Aris. Suara Hendra memecah keheningan dengan nada yang sangat formal. Dan saya adalah asisten pribadi beliau. Segala fasilitas yang Anda nikmati selama 3 tahun terakhir adalah instruksi langsung dari Ibu Raisya untuk menyokong karir Anda. Aris ambruk ke kursi di depannya. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, mencoba mencerna kenyataan yang menghantamnya seperti tsunami. Seluruh harga diri yang ia pamerkan di depan keluarganya kemarin kini hancur berkeping-keping. Pria yang merasa paling berkuasa di rumah itu ternyata hanyalah seorang pion yang digerakkan oleh tangan istri yang ia usir. Jadi, rumah itu, mobil itu, jabatan itu. Aris mendongak, matanya mulai memerah. Semuanya darimu. Kenapa kamu diam saja selama ini? Kenapa kamu membiarkan ibuku? Karena aku ingin melihat sejauh mana ketulusanmu, Aris. Potongku dengan suara yang tajam. Aku memberikanmu segalanya agar kamu tidak merasa rendah diri bersamaku. Aku menutup jati diriku agar kita bisa membangun keluarga berdasarkan cinta, bukan harta. Tapi apa yang kuterima kemarin? Kamu membiarkan ibumu menghina anakmu sendiri. Kamu membiarkan dia memanggil Humaira, anak pembantu, hanya karena pakaiannya sederhana. Kamu diam saat istrimu diseret keluar dari rumah yang sebenarnya aku bayar dengan uangku sendiri. Raisya, aku hanya tidak ingin membantah ibu di depan keluarga besar. Aku pikir kamu akan mengerti. Aris mencoba membela diri, namun suaranya terdengar sangat menyedihkan.
Mengerti? Aku tertawa sinis. Mengerti bahwa anakku harus menangis ketakutan karena neneknya sendiri? Mengerti bahwa suamiku lebih memilih menjaga muka di depan kerabat daripada menjaga kehormatan keluarganya? Tidak, Aris. Kesabaranku sudah habis saat pintu rumah itu kamu banting di depan wajahku. Aku menyodorkan map merah di atas meja. Ini adalah surat pemecatanmu secara tidak hormat atas dasar penyalahgunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi yang tidak dilaporkan. Tim auditku menemukan aliran dana operasional kantor yang kamu alihkan ke rekening ibumu untuk membeli barang-barang mewah. Itu adalah tindak pidana, Aris. Wajah Aris kini benar-benar hancur. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan istri dan anak, tapi juga karir dan masa depannya. Di saat yang sama, ponsel Aris berdering keras. Ia melihat layarnya dengan tangan gemetar. "Ibu," bisiknya. Ia mengangkat telepon itu dengan gemetar. Suara histeris Ibu Ratna terdengar jelas bahkan dari jarak tempatku duduk. "Aris, tolong. Orang-orang ini mulai mengangkut barang-barang kita. Mereka bilang rumah ini harus kosong sore ini juga. Kartu ibu tidak bisa dipakai untuk membayar deposit sewa truk. Aris, cepat datang ke sini," teriak Ibu Ratna di seberang telepon. Aris menatapku dengan tatapan memohon yang sangat dalam. Ia jatuh berlutut di lantai granit yang dingin, tepat di depan mejaku. "Raisya, tolong jangan lakukan ini pada ibuku. Dia sudah tua. Dia tidak tahu apa-apa. Aku mohon, cabut surat pengosongan itu. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan minta maaf. Aku akan bersujud padamu. Tapi tolong jangan biarkan kami jadi gelandangan." Aku berdiri, menggandeng tangan Humaira yang kini menatap ayahnya dengan bingung. Aku menunduk menatap Aris yang bersimpuh di bawah kakiku. Kemarin, saat Humaira lapar dan ketakutan, apakah ada yang peduli? Saat aku diusir tanpa membawa apa-apa selain pakaian di badan, apakah ada yang memohon untukku? Tidak, Aris. Kamu dan ibumu terlalu sibuk dengan berlian dan pujian kosong. Aku melangkah melewati Aris tanpa menoleh lagi. "Hendra, pastikan semua prosedur tetap berjalan. Aku ingin mereka keluar dari properti perusahaanku tepat waktu. Dan untuk Aris, jangan biarkan dia masuk ke gedung ini lagi setelah hari ini." "Baik, Bu Raisya," jawab Hendra tegas. Aku berjalan menuju pintu keluar dengan langkah mantap. Di belakangku, aku bisa mendengar isak tangis Aris yang pecah, meratapi kehancurannya di tengah kemewahan yang kini bukan lagi miliknya. Puncak konflik ini telah berakhir dengan keadilan yang pahit. Namun bagiku, ini barulah awal dari pembersihan besar-besaran dalam hidupku. Matahari kian meninggi, memantulkan cahaya menyengat pada kaca-kaca gedung Adiwangsa Tower yang megah. Di dalam mobil yang melaju kembali menuju kompleks perumahan elit itu, aku duduk dengan punggung tegak, sementara Humaira asyik bermain dengan boneka baru yang dibelikan Hendra. Aku sengaja tidak mematikan ponsel lamaku. Aku ingin mendengar setiap dentuman kehancuran yang mereka rasakan, sebuah simfoni balasan atas tangis putriku kemarin siang. Ponsel itu bergetar hebat. Kali ini bukan lagi Aris, melainkan nomor Ibu Ratna. Aku menggeser tombol hijau dan mendekatkannya ke telinga tanpa mengucap sepatah kata pun. "Raisya, kamu di mana? Menantu kurang ajar," teriak suara di seberang sana, melengking penuh histeria. "Cepat suruh orang-orang berseragam ini pergi. Mereka sedang mengeluarkan sofa Italia kesayanganku ke pinggir jalan. Mereka bilang rumah ini bukan milik Aris. Kamu pasti sudah melakukan sesuatu, kan? Kamu menjebak anakku." Aku menarik napas dalam, membuangnya perlahan dengan ketenangan yang mematikan. Rumah itu memang bukan milik Aris, Ibu. Rumah itu milik perusahaan induk tempat Aris bekerja. Dan karena Aris sudah tidak lagi bekerja di sana mulai 1 jam yang lalu, fasilitasnya ditarik. Sederhana, bukan? Apa maksudmu tidak bekerja? Aris itu manajer. Dia orang penting. Suara Ibu Ratna mulai bergetar, nada sombongnya perlahan terkikis oleh ketakutan yang nyata. "Raisya, jangan main-main. Di mana kamu? Cepat kemari dan jelaskan pada orang-orang kasar ini." "Aku sedang di jalan, Ibu. Tunggulah sebentar lagi. Aku ingin memastikan tidak ada satupun barang milik perusahaanku yang tertinggal di tangan orang yang tidak tahu berterima kasih." Ucapku dingin sebelum memutus sambungan. Saat mobilku memasuki gerbang kompleks, suasana sudah ramai. Beberapa tetangga keluar dari rumah mereka, menonton dengan tatapan mencemooh ke arah rumah nomor 32. Di sana, di atas trotoar,
Tumpukan kardus dan perabotan mewah berserakan tak beraturan. Ibu Ratna berdiri di tengah kekacauan itu dengan kebaya emasnya yang kini tampak kusam oleh keringat dan debu jalanan. Ia tampak seperti ratu yang baru saja kehilangan kerajaannya dalam semalam. Mobilku berhenti tepat di depan rumah. Hendra turun lebih dulu, membukakan pintu untukku. Aku melangkah keluar dengan perlahan, membiarkan sepatu hak tinggiku beradu dengan aspal, menciptakan bunyi ketukan yang ritmis dan penuh penekanan. Humaira menggandeng tanganku, tampak bingung melihat neneknya yang biasanya galak kini terlihat begitu rapuh dan berantakan. "Raja." Ibu Ratna berlari menghampiriku, hendak mencengkeram lenganku, namun Hendra dengan sigap menghalanginya. "Apa-apaan ini? Kenapa asisten rumah tangga ini menghalangiku? Raisya, katakan pada mereka kalau ini salah paham." Aku melepas kacamata hitamku, menatapnya langsung di mata. "Tidak ada salah paham, Ibu. Kemarin Ibu mengusirku karena menganggap aku dan Humaira sebagai beban. Ibu bilang kami memalukan karena berpakaian sederhana. Sekarang, lihatlah dirimu. Siapa yang lebih memalukan sekarang? Berdiri di pinggir jalan dengan barang-barang yang bahkan belum lunas Ibu bayar." Di saat yang sama, sebuah taksi berhenti dengan rem mendadak di belakang mobilku. Aris keluar dengan wajah yang hancur total. Ia berlari ke arah kami, melihat ibunya yang histeris dan barang-barangnya yang tercecer di jalan. Ia tidak berani menatapku, ia justru langsung jatuh terduduk di samping tumpukan kardus berisi koleksi sepatu mahalnya. "Aris, katakan pada istrimu yang gila ini untuk menghentikan semua ini," perintah Ibu Ratna pada anaknya. Aris mendongak, matanya kosong. "Sudah terlambat, Bu. Raisya bukan orang yang kita kira selama ini. Dia pemilik Adiwangsa. Dia yang membayar semua hidup kita selama ini, Bu. Dan sekarang, dia mengambil semuanya kembali." Ibu Ratna terdiam seketika. Tubuhnya membeku, matanya beralih dari Aris ke arahku, lalu ke arah mobil mewah dan asisten pribadiku yang berdiri siaga. Rahangnya bergetar, mencoba memproses kenyataan bahwa menantu yang ia sebut, wanita kampung, dan beban, adalah orang yang memberinya makan selama bertahun-tahun. "Pemilik Adiwangsa," bisik Ibu Ratna. Suaranya hilang kekuatannya. Ia menatap Humaira, cucu yang ia sebut anak pembantu, yang kini berdiri dengan gaun sutra yang harganya mungkin setara dengan seluruh perhiasan di tubuhnya. Seorang petugas penilai aset mendekatiku dengan papan jalan di tangan. "Ibu Raisya, seluruh barang yang terdaftar sebagai aset perusahaan sudah diamankan. Sisanya, yang merupakan milik pribadi Pak Aris, sudah kami keluarkan sesuai prosedur. Apakah ada instruksi tambahan? Pastikan kunci rumah diserahkan padaku. Dan berikan surat tagihan ganti rugi atas kerusakan beberapa fasilitas interior kepada Pak Aris. Aku ingin semuanya diselesaikan secara profesional." Jawabku tanpa sedikit pun keraguan. Ibu Ratna tiba-tiba jatuh berlutut di atas aspal yang panas. Ia merangkak mendekat, mencoba menggapai ujung gamis zamrudku. Kesombongannya telah menguap, digantikan oleh kepanikan luar biasa saat menyadari bahwa dalam hitungan jam, ia tidak memiliki tempat untuk berteduh. "Raisya, maafkan Ibu, Nak. Ibu Vilaf. Ibu tidak tahu kalau kamu. Tolong, jangan usir kami. Kemana kami harus pergi membawa barang sebanyak ini? Tetangga semua melihat. Raisya, tolong jaga muka kami." Rintihnya dengan air mata yang mulai menghapus riasan tebalnya. Aku mundur selangkah, menghindari sentuhannya. "Menjaga muka? Kemarin saat Ibu menghinaku di depan keluarga besar, apakah Ibu memikirkan mukaku? Saat Ibu membiarkan Humaira menangis kelaparan, apakah Ibu memikirkan hatiku? Harga diri tidak bisa dibeli dengan sujud di saat terjepit. Ibu, itu hanya rasa takut akan kemiskinan, bukan penyesalan." Aku menoleh ke arah Aris yang masih membisu. "Aris, bawalah ibumu pergi. Aku sudah cukup bermurah hati dengan tidak melaporkan penggelapan dana itu ke kepolisian hari ini. Tapi jika aku melihat wajah kalian lagi di propertiku, aku tidak akan segan-segan mengirimkan berkas itu ke kejaksaan." Aku masuk kembali ke dalam mobil, diikuti oleh Hendra. Dari balik kaca yang gelap, aku melihat Ibu Ratna bersujud di aspal, meratapi nasibnya di depan rumah yang kini sudah terkunci rapat bagi mereka. Aris hanya bisa memeluk ibunya. Pria itu telah kehilangan segalanya karena satu kesalahan fatal. Meremehkan ketulusan dan kekuatan seorang wanita yang mencintainya. "Jalan, Hendra," ucapku pelan. Mobil bergerak perlahan meninggalkan kerumunan itu. Aku menarik napas panjang,
merasakan kelegaan yang luar biasa. Puncak konflik ini telah berlalu, menyisakan puing-puing kesombongan yang kini hancur lebur. Aku memeluk Humaira erat, berjanji dalam hati bahwa masa depan kami akan jauh lebih cerah tanpa bayang-bayang kepalsuan keluarga Prasetyo. Hendra mengemudikan mobil dengan sangat halus, meninggalkan kerumunan di depan rumah nomor 32 yang kini tampak seperti panggung sandiwara yang telah usai. Di kaca spion, aku masih bisa melihat siluet Aris yang mencoba memapah ibunya berdiri di antara tumpukan kardus. Ibu Ratna tampak meronta, menjerit histeris ke arah tetangga yang kini justru asyik mendokumentasikan kehancuran mereka dengan kamera ponsel. Pemandangan itu tidak membuatku merasa kasihan. Justru ada rasa sesak yang perlahan menguap dari dadaku, digantikan oleh ruang kosong yang luas dan tenang. Bu Raisya, kita langsung menuju bandara atau ada tempat lain yang ingin dikunjungi? Tanya Hendra memecah keheningan kabin. Ke taman kota dekat sekolah Humaira dulu. Hendra, aku ingin dia menghirup udara segar sebelum kita meninggalkan semua kebisingan ini. Jawabku sambil membelai rambut putriku yang mulai mengantuk. Mobil meluncur tenang membelah jalanan protokol. Di sepanjang jalan, baliho besar menampilkan logo Adiwangsa Holding dengan jargon, membangun masa depan tanpa batas. Aku tersenyum kecut melihatnya. Selama ini aku membangun masa depan Aris dengan batas-batas kesabaran yang sangat luas, hingga dia lupa bahwa dinding yang melindunginya bisa roboh kapan saja jika pondasinya adalah kesombongan. Sesampainya di taman, aku membiarkan Humaira berlari kecil menuju ayunan. Hendra menjaga dari jarak yang aman, memberiku ruang untuk bernapas sendirian di bangku taman. Baru saja aku menyandarkan punggung, ponsel lamaku bergetar lagi. Pesan masuk dari Aris. Kali ini tidak ada lagi makian atau perintah. Raisya, ibu pingsan. Kami tidak punya tempat tujuan. Semua saudara yang tadi tertawa di meja makan sekarang mematikan telepon mereka. Tolong, biarkan kami tinggal di gudang belakang rumah itu saja sampai aku dapat kontrakan. Aku mohon, demi masa lalu kita. Aku menatap layar itu dengan tatapan datar. Masa lalu. Kata itu terasa sangat asing sekarang. Masa lalu yang dia maksud adalah 5 tahun di mana aku memasak untuknya, mencuci pakaiannya, dan menelan setiap hinaan ibunya agar dia bisa tetap merasa menjadi pria hebat. Masa lalu itu sudah mati saat dia membiarkan ibunya menyebut darah dagingnya sendiri sebagai anak pembantu. Aku mengetik balasan singkat, memastikan setiap hurufnya menjadi paku terakhir di peti mati hubungan kami. Gunakan perhiasan emas dan jam tangan mewah yang kalian pamerkan tadi untuk membayar hotel melati. Kamu bilang kamu pria sukses, kan? Buktikan itu tanpa subsidi dari wanita sederhana ini. Jangan hubungi aku lagi. Urusan kita sudah selesai di hadapan hukum dan Tuhan. Setelah mengirim pesan itu, aku mengeluarkan kartu SIM dari ponsel lama tersebut, mematahkannya menjadi 2, dan membuangnya ke tempat sampah di samping bangku taman. Sebuah tindakan simbolis yang menandakan bahwa Raisya yang penurut telah benar-benar lenyap. Mama, lihat, aku bisa ayun tinggi sekali. Teriak Humaira dengan tawarnya yang sudah lama tidak kudengar. Aku melambaikan tangan padanya, merasakan kehangatan yang menjalar di hati. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan saat melihat mertuaku bersujud di aspal, bukan pula saat melihat Aris kehilangan jabatannya. Kemenangan sejati adalah saat aku bisa mengembalikan tawa anakku tanpa ada bayang-bayang ketakutan akan dihina oleh keluarganya sendiri. Hendra mendekat dengan langkah sigap. Bu, laporan terbaru dari tim audit. Aris mencoba mengakses dana darurat di kantor cabang pembantu 10 menit yang lalu, namun sistem langsung melakukan pemblokiran total. Dia sekarang benar-benar tidak memegang aset cair kecuali uang tunai di dompetnya. Bagus. Biarkan dia belajar arti kerja keras dari nol. Beritahu tim legal untuk mengirimkan berkas perceraian ke alamat ibunya sore ini juga. Aku ingin proses ini cepat dan tanpa drama perebutan hak asuh, karena dia sudah membuktikan ketidakmampuannya melindungi anak di depan umum. Perintahku tegas. Baik, Bu Raisya. Pesawat pribadi sudah siap di hanggar. Kita bisa berangkat ke Singapura pukul 4 sore ini untuk pertemuan dengan investor baru. Tambah Hendra. Aku berdiri, merapikan blazer zamrudku yang masih tampak sempurna. Aku memanggil Humaira dan menggandengnya menuju mobil. Hari ini, di hari kedua Lebaran, orang-orang biasanya saling memaafkan. Namun bagiku, memaafkan bukan berarti membiarkan diriku terus disakiti. Memaafkan adalah melepaskan diri dari orang-orang beracun dan membiarkan semesta memberikan pelajaran yang setimpal pada mereka. Saat mobil bergerak meninggalkan taman,
Aku melihat bayangan gedung-gedung tinggi yang aku miliki. Aku tidak lagi merasa harus menyembunyikan kekuasaanku. Jika dunia ini hanya menghargai mereka yang berpakaian mewah dan memiliki jabatan, maka aku akan menunjukkan pada mereka bagaimana pemilik kekuasaan yang sesungguhnya menghukum kesombongan. Hendra, pastikan besok pagi seluruh staf di kantor pusat mendapatkan bonus tambahan atas kerja keras mereka selama libur ini. Katakan itu dari pemilik yang tidak terlihat. Ucapku sambil tersenyum. Siap, Bu. Mobil terus melaju cepat menuju bandara. Di belakangku, masa lalu yang penuh air mata telah hangus terbakar. Di depanku, cakrawala baru membentang luas, menanti Raisya dan Humaira untuk menuliskan cerita yang jauh lebih terhormat, tanpa ada lagi yang berani menyebut kami dengan sebutan yang merendahkan. Langit Jakarta sore itu mulai memerah, seolah ikut menyaksikan kejatuhan dinasti palsu yang baru saja kuruntuhkan. Aku melangkah memasuki hanggar pribadi di pinggiran bandara, di mana sebuah pesawat jet dengan logo inisial namaku sudah menunggu dengan mesin yang menderu halus. Hendra berjalan 2 langkah di belakangku, membawa koper-koper kecil berisi dokumen penting dan beberapa mainan kesayangan Humaira. Humaira menatap burung besi raksasa itu dengan mata berbinar. "Emma, kita mau naik itu? Seperti yang ada di buku cerita?" Tanyanya sambil menarik pelan ujung blazer zamrudku. "Iya, sayang. Kita akan pergi ke tempat di mana tidak ada lagi orang yang akan membuat Humaira sedih." Jawabku sambil menggendongnya menaiki tangga pesawat. Di dalam kabin yang mewah, aroma bunga lili segar menyambutku. Aku mendudukkan Humaira di kursi kulit yang empuk dan membiarkan pramugari pribadiku menjaganya dengan segelas coklat hangat. Aku melangkah menuju meja kerja di sudut kabin, membuka laptop untuk memeriksa laporan terakhir dari tim lapangan yang masih berada di depan rumah Ibu Ratna. Foto-foto yang masuk ke surelku menunjukkan pemandangan yang menyedihkan namun adil. Aris terduduk di trotoar dengan kepala tertunduk dalam, sementara Ibu Ratna tampak sedang berdebat sengit dengan petugas keamanan kompleks yang memintanya segera menyingkirkan tumpukan barang dari jalan umum. Tidak ada lagi kerabat yang datang membantu. Saudara-saudara yang tadi pagi berebut memuji masakan Ibu Ratna kini lenyap seolah ditelan bumi saat mencium bau kehancuran finansial. "Bu Raisya, ada telepon dari Direktur Utama Bank Nasional. Beliau ingin mengonfirmasi terkait penutupan rekening atas nama Aris Prasetyo yang terkait dengan aset perusahaan," lapor Hendra sambil menyodorkan ponsel khusus. Aku menerima telepon itu dengan tenang. "Halo, Pak Gunawan." "Iya, silakan diproses sesuai prosedur audit internal kami. Pastikan sisa dana yang bukan haknya dikembalikan ke kas perusahaan. Jika ada tunggakan cicilan mobil atau barang mewah lainnya, silakan tarik asetnya malam ini juga." Suara di seberang sana terdengar sangat patuh. "Baik, Bu Raisya. Semuanya akan kami selesaikan sebelum jam operasional berakhir. Kami juga sudah menandai nama yang bersangkutan dalam daftar hitam kredit perbankan sesuai permintaan tim legal Anda." Aku menutup telepon dan bersandar di kursi. Aris mungkin berpikir dia bisa memulai hidup baru dengan sisa uang di tabungannya, tapi dia lupa bahwa hampir semua aset likuid yang dia pegang adalah bentuk pinjaman lunak dari perusahaanku. Kini, dia harus menghadapi dunia luar sebagai pria yang tidak memiliki rekam jejak finansial yang bersih. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk ke perangkat tablet pribadiku dari tim keamanan di lapangan. "Ibu, Pak Aris mencoba menyusul ke kantor pusat, namun dia diadang oleh petugas keamanan. Dia terlihat sangat frustrasi dan terus meneriakkan nama ibu. Apakah perlu ada tindakan fisik?" Aku mengetik balasan dengan jemari yang stabil. "Tidak perlu. Biarkan dia berteriak pada tembok beton. Jika dia mengganggu ketertiban, serahkan pada polisi setempat sebagai gangguan keamanan pribadi. Aku tidak ingin dia mendekati gedung itu lagi." Pesawat mulai bergerak perlahan menuju landasan pacu. Aku menoleh ke arah jendela, melihat gedung-gedung tinggi Jakarta yang perlahan mengecil. Salah satu gedung itu adalah Adiwangsa Tower, tempat di mana aku baru saja menjatuhkan vonis terakhir bagi pria yang kucintai. Rasa sakit itu masih ada, namun terkubur dalam di bawah lapisan harga diri yang kini tegak berdiri. Aris pernah menjadi segalanya bagiku. Aku rela menanggalkan statusku, memakai baju murah, dan memasak di dapur yang panas hanya untuk melihatnya tersenyum saat pulang kerja. Aku ingin dia mencintai Raisya sang wanita biasa, bukan Raisya sang miliarder. Namun, ujian yang kuberikan justru mengungkap wajah aslinya yang rapuh dan haus akan pengakuan sosial. Dia gagal melindungi apa yang paling berharga demi mempertahankan bayang-bayang kemewahan yang sebenarnya aku berikan padanya. "Emma, kenapa diam saja?
Suara lembut Humaira membuyarkan lamunanku. Aku tersenyum dan menghampirinya, mencium keningnya dengan penuh kasih. Mama cuma lagi berpikir, sayang, besok kita akan sampai di Singapura. Kita akan jalan-jalan ke taman bunga yang besar sekali. Mau? Emma, Humaira mau pakai gaun yang putih tadi ya? Boleh, sayang. Pakai apa saja yang Humaira suka. Tidak akan ada yang berani melarangmu lagi. Pesawat lepas landas, menembus gumpalan awan putih yang diterangi cahaya senja. Di bawah sana, di sebuah sudut kota, Aris dan ibunya mungkin sedang meratapi nasib di bawah lampu jalan yang remang. Mereka mungkin sedang menyadari bahwa harta yang mereka puja telah pergi bersama orang yang selama ini mereka injak-injak. Keadilan memang seringkali terasa pahit bagi mereka yang lupa diri. Namun bagiku, ini adalah awal dari pemurnian. Aku meninggalkan masa lalu yang beracun di atas aspal Jakarta, dan membawa masa depan yang cerah di atas awan. Raisya yang penurut telah mati, dan dari abunya, lahir seorang wanita yang tahu persis bagaimana cara menjaga kehormatan tanpa harus berteriak sombong di depan dunia. Cahaya lampu neon di Terminal 4 Bandara Changi menyambut kedatanganku dengan kemegahan yang tenang. Aku melangkah keluar dari jalur imigrasi khusus dikawal oleh Hendra, dan 2 petugas keamanan bandara yang telah disiapkan oleh kantor perwakilan Singapura. Humaira tertidur lelap di gendongan salah satu pengasuh yang baru saja bergabung dengan tim kami di bandara. Wajah putriku tampak begitu damai, kontras dengan badai yang baru saja kami tinggalkan di Jakarta. Sebuah mobil limosin hitam menunggu di lobi penjemputan. Di samping mobil itu, seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu gelap membungkuk hormat. Ia adalah Hemertan, Kepala Operasional Adiwangsa untuk wilayah Asia Tenggara. Ia sudah mengenalku sejak 10 tahun lalu, bahkan sebelum aku bertemu dengan Aris. Selamat datang kembali, Ibu Raisya. Senang melihat Anda kembali ke pusat kendali, sapa Hemertan dengan bahasa Inggris yang fasih. Semua persiapan untuk pertemuan besok dengan para pemegang saham sudah matang. Kami juga telah mengamankan 1 unit apartemen di Orchard sebagai tempat tinggal sementara Anda. Terima kasih, Hemertan. Saya butuh ketenangan malam ini, jawabku pendek. Aku masuk ke dalam kabin mobil yang kedap suara, merasakan embusan udara sejuk yang membawa aroma terapi melati. Di dalam perjalanan menuju pusat kota, aku membuka tablet pribadiku. Ada sebuah pesan masuk dari asisten hukum di Jakarta yang berisi rekaman video singkat. Rekaman itu menunjukkan Aris yang sedang duduk di emperan sebuah toko tutup di pinggiran kompleks perumahan kami yang lama. Ia tampak sedang membagi sebungkus nasi rames dengan ibunya. Ibu Ratna yang biasanya memakai kebaya emas, kini hanya mengenakan daster batik yang tampak kusut dan kotor di bagian bawahnya. Tidak ada lagi cincin berlian di jemarinya. Mungkin sudah ia jual untuk membayar taksi atau makan malam darurat mereka. Aku mematikan layar tablet itu. Tidak ada rasa puas yang meluap, hanya sebuah pengukuhan bahwa hukum tabur tuai bekerja dengan sangat presisi. Selama 5 tahun aku memberikan mereka surga dunia, namun mereka justru mencoba mengubah hidupku menjadi neraka hanya karena masalah pakaian. Mereka lupa bahwa aku adalah pemilik kunci dari gerbang surga yang mereka tempati. Hendra, panggilku tanpa menoleh. Iya, Bu Raisya. Hubungi pihak sekolah Humaira di Jakarta. Cabut berkasnya dan urus perpindahannya ke sekolah internasional di sini. Saya tidak ingin ada jejak keluarga Prasetyo yang tersisa dalam pendidikan anak saya. Dan pastikan semua biaya yang pernah saya keluarkan untuk asuransi pendidikan keponakan-keponakan Aris dihentikan total bulan depan. Instruksiku dengan nada suara yang stabil. Baik, Bu. Saya akan segera menghubungi kepala sekolah dan pihak asuransi. Jawab Hendra sigap mencatat setiap perintahku. Mobil meluncur melewati gemerlap lampu Marina Bay Sands. Aku menatap bayangan diriku di kaca jendela mobil. Raisya yang dulu selalu menunduk saat mertuanya bicara kini telah berganti menjadi sosok yang tatapannya mampu membuat para direktur bank gemetar. Aku menyadari bahwa kesederhanaan yang kupilih dulu sebenarnya adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa dinikmati oleh orang-orang haus validasi seperti Aris dan ibunya. Tiba-tiba, ponsel pribadiku bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal masuk. Aku ragu sejenak, namun akhirnya mengangkatnya. Raisya, ini aku, Aris. Suara di seberang sana terdengar serak, pecah oleh tangis yang tertahan. Aku meminjam ponsel tukang parkir. Tolong, Raisya, ibu sesak napas. Kami tidak punya uang untuk ke rumah sakit. Semua rumah sakit swasta menolak karena asuransi kantorku sudah tidak aktif. Aku mohon, beri kami kesempatan terakhir.
Aku akan menceraikanmu secara baik-baik. Aku tidak akan menuntut apapun, asal tolong selamatkan ibuku. Aku terdiam sejenak, mendengarkan isak tangis pria yang pernah kupuja itu. Ada keheningan yang panjang di antara kami, hanya desah napas dan bunyi klakson kendaraan di latar belakang panggilannya. Aris, ucapku pelan, namun setiap kata mengandung beban yang berat. Ingatkah saat Humaira sakit panas 2 tahun lalu? Saat itu kamu lebih memilih menemani ibumu ke acara arisan sosialita daripada membantuku membawa anakmu ke dokter. Kamu bilang aku manja dan hanya ingin cari perhatian. Sekarang, kamu meminta bantuan medis untuk ibumu kepadaku. Aku salah. Raisya, aku minta maaf. Aku bodoh. Teriak Aris dari seberang sana. Kesempatan itu sudah habis saat pintu rumah itu tertutup. Aris, jika ibumu sesak napas, bawalah ke puskesmas atau rumah sakit umum. Gunakan sisa harga dirimu untuk mengantre seperti rakyat biasa, seperti keluarga yang dulu sering kamu hina. Jangan lagi hubungi nomor ini. Selamat menikmati hidup yang selama ini kamu anggap remeh, kataku sebelum menutup telepon dan langsung memblokir nomor tersebut. Aku menarik napas panjang dan menyandarkan kepala. Hatiku tidak lagi bergetar. Rasa bersalah yang biasanya menghantui setiap kali aku bersikap tegas kini telah lenyap. Aku menyadari bahwa membantu mereka hanya akan memperpanjang siklus kesombongan mereka. Mereka harus merasakan titik terendah agar mengerti bahwa manusia tidak dinilai dari merek bajunya, melainkan dari kedalaman nuraninya. Limo berhenti di depan lobi apartemen mewah yang menjulang tinggi ke langit. Aku turun dengan langkah anggun, disambut oleh staf hotel yang sudah mengenal reputasiku. Di sini, di negeri yang baru, aku bukan lagi menantu yang diusir. Aku adalah Raisya Adiwangsa, wanita yang memegang kendali atas masa depannya sendiri. Besok jam 8 pagi, Hendra. Pastikan saya tampil sempurna untuk rapat pemegang saham. Ucapku sebelum melangkah menuju lift pribadi. Siap, Bu Raisya, jawab Hendra dengan hormat. Pintu lift tertutup, membawaku naik menuju ketinggian yang selayaknya menjadi tempatku berdiri. Di luar sana, malam semakin larut. Namun bagiku, fajar baru saja dimulai. Sebuah fajar tanpa penghinaan, tanpa kebohongan, dan tanpa pria yang gagal menjaga amanah cintanya. Pagi di Singapura selalu terasa lebih cepat dan presisi. Dari jendela lantai 50 apartemen di kawasan Orchard, aku menatap hamparan gedung pencakar langit yang berkilau tertimpa cahaya matahari. Tidak ada lagi suara kicauan burung yang hinggap di pagar tanaman rumah mertuaku, berganti dengan deru mesin kota yang dinamis. Aku mematut diri di cermin besar, mengenakan setelan jas formal berwarna putih gading dengan potongan tajam yang memancarkan aura otoritas. Rambutku kugulung rapi, menyisakan tatapan mata yang dingin namun tenang. Bu Raisya, mobil sudah siap di lobi. Tim legal dari Jakarta juga sudah tersambung melalui konferensi video di ruang rapat kantor pusat Singapura. Lapor Hendra yang berdiri tegap di ambang pintu. Bagaimana dengan Humaira? Tanyanya sambil memperbaiki letak jam tangannya. Putri Anda sudah berangkat ke sekolah internasional pagi tadi dengan pengawalan khusus. Beliau tampak sangat senang dengan tas sekolah barunya, jawab Hendra dengan senyum tipis yang tulus. Aku mengangguk puas. Kami meluncur menuju kantor perwakilan Adiwangsa Holding yang terletak di pusat distrik bisnis. Begitu memasuki lobi kantor, suasana mendadak hening. Para staf membungkuk hormat, memberikan jalan bagiku seolah aku adalah seorang ratu yang baru kembali dari medan perang. Di ruang rapat utama, layar besar menampilkan wajah pengacaraku, Pak Danu, yang berada di Jakarta. Selamat pagi, Bu Raisya. Saya ingin melaporkan perkembangan terakhir mengenai gugatan cerai dan audit aset. Buka Pak Danu dengan nada profesional. Pihak Aris Prasetyo telah menerima berkas gugatan. Namun, ada kejadian yang cukup mengejutkan di lapangan pagi ini. Aris dan ibunya mendatangi kantor pusat di Jakarta dan menolak untuk pergi sebelum bertemu dengan Anda atau perwakilan resmi. Aku menyipitkan mata. Mereka masih punya keberanian untuk muncul di sana. Sepertinya kondisi mereka sudah sangat terdesak. Bu. Ibu Ratna dikabarkan pingsan lagi di lobi bawah karena kelelahan dan tekanan mental. Aris memohon-mohon kepada petugas keamanan agar diberikan akses komunikasi dengan Anda. Dia bahkan membawa beberapa dokumen yang dia klaim sebagai bukti pengabdiannya selama ini. Jelas Pak Danu. Aku terdiam sejenak, mengetuk-ngetukkan jemariku di atas meja kaca yang dingin. Aktifkan kamera lobi pusat Jakarta. Saya ingin melihat mereka secara langsung melalui layar ini. Dalam hitungan detik,
Layar beralih menampilkan suasana lobi Adiwangsa Tower di Jakarta. Di sana, di tengah kemegahan lantai granit dan lampu kristal, tampak dua sosok yang sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Aris terlihat kucel, kemejanya berantakan, dan wajahnya dipenuhi jambang tipis yang tidak terurus. Di sampingnya, Ibu Ratna duduk di kursi tunggu tamu dengan wajah pucat pasi. Ia tidak lagi memakai kebaya sutra emasnya, melainkan daster lusuh yang ditutupi jaket murah. Begitu Aris melihat kamera pengawas bergerak ke arahnya, seolah ia tahu aku sedang menonton, ia langsung berlutut di tengah lobi. Di hadapan para karyawan yang berlalu lalang dan petugas keamanan yang berjaga, Aris bersujud hingga keningnya menyentuh lantai. "Raisya, aku tahu kamu melihat ini," teriak Aris dengan suara parau yang menggema di seluruh lobi. "Aku mohon, maafkan kami. Ibu sakit. Raisya, kami tidak punya tempat tinggal. Saudara-saudaraku menutup pintu rumah mereka untuk kami. Aku rela jadi pesuruh di kantor ini, asal tolong jangan buang kami seperti sampah." Ibu Ratna, yang tadinya hanya diam, ikut turun dari kursinya. Wanita yang dulu begitu angkuh menunjuk wajahku dan menghina anakku itu, kini bersujud di samping anaknya. Tangisnya pecah, air matanya membasahi lantai marmer yang mewah. "Raisya, ampuni ibu. Nak, ibu buta karena harta. Ibu salah telah menghina Humaira. Tolong, jangan biarkan kami mati di jalanan." Pemandangan itu disaksikan oleh puluhan staf kantor. Mereka yang dulu mengenal Aris sebagai manajer yang sombong kini menatapnya dengan rasa iba bercampur jijik. Aku melihat adegan itu dari Singapura dengan napas yang teratur. Tidak ada getaran emosi yang meledak di dadaku. Hanya ada rasa pahit yang mendalam karena mereka baru menyadari nilai seseorang saat orang tersebut menarik semua fasilitas hidup mereka. "Pak Danu," ucapku melalui mikrofon ruang rapat. "Iya, Bu Raisya." "Katakan pada petugas keamanan untuk memberikan mereka uang tunai secukupnya, untuk biaya pengobatan dan sewa rumah petak selama 1 bulan di pinggiran kota. Itu adalah sedekah terakhirku atas nama Humaira. Setelah itu, usir mereka keluar dari gedung. Jika mereka kembali lagi, panggil polisi atas tuduhan gangguan ketertiban umum." Instruksiku dengan nada sedingin es. "Hanya itu, Bu? Anda tidak ingin bicara dengan mereka?" tanya Pak Danu ragu. "Bicara apa lagi? Kata-kata mereka sudah habis di hari Lebaran kemarin. Sujud mereka bukan karena penyesalan yang tulus, tapi karena perut yang lapar dan tubuh yang tidak lagi punya tempat berteduh. Harga diri mereka hanyalah setinggi nilai materi yang mereka miliki." Jawabku tegas. Aku mematikan layar lobi. Aku tidak ingin melihat sisa-sisa drama yang memuakkan itu. Bagiku, melihat mereka bersujud bukan sebuah kemenangan, melainkan sebuah tragedi tentang betapa rendahnya martabat manusia jika hanya diukur dari harta benda. "Hendra, lanjutkan agenda rapat pemegang saham. Kita punya bisnis besar yang harus dikelola. Jangan biarkan urusan kecil ini menyita waktu produktif kita lagi," kataku sambil berdiri dan melangkah menuju podium rapat. Aku menyadari satu hal penting hari ini. Kekuasaan sejati bukan terletak pada seberapa banyak orang yang bersujud di bawah kakimu, melainkan pada kemampuanmu untuk tetap berdiri tegak saat orang-orang yang kamu cintai mencoba menjatuhkanmu. Aris dan ibunya telah memilih jalan mereka sendiri, dan sekarang, mereka harus belajar berjalan di atas duri yang mereka sebar sendiri. Rapat dimulai dengan presentasi proyek pengembangan wilayah baru. Aku memimpin dengan lugas, membedah setiap angka dan strategi dengan ketajaman pikiran yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Di sela-sela rapat, aku sempat melirik ponselku. Sebuah pesan singkat dari sekolah Humaira masuk. "Ananda Humaira sangat ceria hari ini dan mendapatkan teman baru." Aku tersenyum kecil. Itulah satu-satunya validasi yang kubutuhkan. Di luar sana, di Jakarta, mungkin Aris masih meratap di depan gedung tinggi yang kini terasa seperti gunung yang tak tertembus baginya. Namun di sini, aku sedang membangun istana baru yang pondasinya bukan lagi kemewahan semu, melainkan kehormatan yang nyata. 6 bulan telah berlalu sejak badai di hari Lebaran itu meluluhlantakkan sandiwara kehidupan yang kubangun. Pagi ini, aku berdiri di balkon kantorku yang baru di Singapura, menyesap teh hangat sambil menatap selat yang tenang. Tidak ada lagi debar jantung yang menyakitkan atau rasa sesak saat mengingat nama Aris. Luka itu telah mengering, meninggalkan keropeng yang justru menguatkan karakterku sebagai seorang wanita dan seorang ibu. Hendra masuk ke ruangan dengan langkah yang selalu tenang. Ia meletakkan sebuah map kulit berwarna biru tua di atas meja kerjaku. "Dokumen perceraian sudah ditandatangani oleh hakim kemarin sore, Bu Raisya.
Anda resmi berstatus lajang secara hukum. Hak asuh penuh atas Humaira juga jatuh ke tangan Anda tanpa perlawanan berarti dari pihak lawan. Aku membuka map itu, menatap goresan tinta yang mengakhiri masa 5 tahun pengabdianku pada pria yang salah. Bagaimana kabar mereka sekarang? Hendra, apakah uang sedekah terakhir itu sudah habis? Hendra terdiam sejenak sebelum menjawab. Berdasarkan laporan tim lapangan di Jakarta, Aris sekarang bekerja sebagai pengemudi ojek daring untuk menyambung hidup. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan petak di pinggiran kota yang cukup padat. Ibu Ratna dikabarkan sering sakit-sakitan dan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Saudara-saudaranya benar-benar memutus kontak karena takut dimintai bantuan keuangan. Aku menutup map itu perlahan. Ada rasa iba yang melintas sekilas, namun segera hilang saat bayangan tangisan Humaira di teras rumah megah itu kembali muncul. Kasihan adalah kemewahan yang tidak bisa kuberikan kepada orang yang pernah mencoba menghancurkan mental anakku. Mereka kini menjalani hidup yang sebenarnya, hidup tanpa subsidi, tanpa kebohongan, dan tanpa topeng kemewahan yang pernah aku pinjamkan. Mama, lihat gambarku. Suara riang Humaira memecah keheningan ruangan. Putri kecilku berlari masuk mengenakan seragam sekolah internasionalnya yang rapi. Wajahnya kini jauh lebih ceria, pipinya merona sehat, dan binar matanya tidak lagi menunjukkan ketakutan. Ia menyodorkan selembar kertas berisi gambar 2 sosok manusia yang sedang bergandengan tangan di bawah pelangi. Ini Mama, dan ini Humaira, ucapnya bangga. Aku berlutut, memeluknya erat-erat. Bagus sekali, sayang. Pelanginya indah. Ya. Iya, MA. Kata guru di sekolah, pelangi cuma muncul setelah hujan lebat. Jadi kita tidak boleh takut sama hujan. Jawabnya polos. Kalimat itu menampar kesadaranku. Seorang anak kecil berusia 5 tahun baru saja merangkum seluruh perjalanan hidupku dalam satu kalimat sederhana. Hujan lebat yang dikirimkan keluarga Prasetyo padaku memang menyakitkan. Namun tanpa badai itu, aku tidak akan pernah melihat pelangi kekuasaanku sendiri yang selama ini kusembunyikan di balik awan kesederhanaan. Hendra, batalkan semua pemantauan terhadap Aris dan ibunya mulai hari ini, perintahku sambil berdiri kembali. Aku tidak ingin tahu lagi kabar mereka. Masa lalu mereka bukan lagi urusanku. Hapus semua data mereka dari sistem kita. Biarkan mereka menjadi orang asing yang sesungguhnya. Baik, Bu Raisya. Apakah ada instruksi lain untuk agenda sore ini? Siapkan peluncuran yayasan pendidikan baru atas nama Humaira Adiwangsa. Aku ingin membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu agar mereka bisa sekolah dengan layak dan memiliki pakaian yang bagus. Aku tidak ingin ada anak lain yang merasa rendah diri hanya karena baju yang mereka kenakan. Ucapku mantap. Sore itu, aku membawa Humaira berjalan-jalan di sepanjang Marina Bay. Kami menikmati es krim sambil melihat matahari terbenam yang membiaskan warna emas di permukaan air. Aku merasa sangat ringan. Beban untuk membahagiakan orang yang tidak tahu berterima kasih telah kulepaskan sepenuhnya. Aku menyadari bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukanlah saldo di rekening bank atau gedung-gedung tinggi yang kumiliki, melainkan keberanian untuk pergi dari tempat di mana aku tidak dihargai. Aris mungkin masih terjebak dalam penyesalan di ganggang sempit Jakarta, meratapi nasibnya yang jatuh dari puncak menara ke kerasnya aspal jalanan. Namun bagiku, hidup baru saja dimulai. Aku telah mencuci bersih noda penghinaan itu dengan harga diri yang tegak. Raisya sang istri penurut telah tiada, digantikan oleh Raisya sang pemimpin yang bijaksana. Aku menggandeng tangan Humaira, melangkah menuju masa depan yang cerah dan penuh harapan. Di bawah langit Singapura yang mulai bertabur bintang, aku berbisik pada diriku sendiri bahwa kehormatan tidak akan pernah bisa diusir dari hati yang jujur. Kami berjalan terus, meninggalkan bayangan masa lalu yang kian memudar, menuju kehidupan yang lebih bermartabat dan tulus. Kisah ini telah mencapai titik akhirnya, namun bagi Raisya dan Humaira, ini adalah bab pertama dari buku kehidupan yang baru. Sebuah kehidupan di mana mereka tidak lagi menjadi bayangan, melainkan cahaya yang bersinar terang dengan kekuatan mereka sendiri.